Nah, saat Teng Mo ini lagi berada di belakang kapal, speedboat tersebut ternyata mengalami guncangan. Teng Mo pun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke perairan. Tapi anehnya, Sen itu bilang kalau Teng Mo tuh sempat megang kakinya. Ya, tapi Sen itu katanya lagi fokus ke layar handphone ketika Teng Mo itu jatuh ke sungai. Di sisi lain nih, Getik manajernya ternyata dia nggak sadar kalau Teng Mo itu sedang jatuh ke sungai. Ini gimana ada temennya jatuh tapi kok malah nggak sadar? Kembali lagi bersama gue Fajar Aditya. Kali ini di segmen DIMJ. Dimana di segmen DIMJ ini biasanya gue tuh ngebahas tentang tragedi, sejarah, dan juga the untold story. Nah, belakangan ini tuh lagi viral banget ya tentang kasus kematian Tang Monida, seorang artis yang bisa dibilang papan atas nih, asal Thailand. Dimana dia itu ditemukan tewas tenggelam. Tapi nih, banyak banget keanehan dan juga kejanggalan dari kasus ini. Sebenarnya ya, apa sih yang terjadi sama Tang Monida ini? Apakah ini murni kecelakaan atau memang perencanaan pembunuhan? Langsung aja nih kita mulai. Berikut adalah videonya. Tang Monida adalah seorang artis yang tadi gue bilang papan atas asal Thailand, dimana dia tuh udah main film sejak umur 13 tahun. Tang Monida lahir pada tanggal 13 September 1984 dan dia itu lahir dari pasangan Sopon dan juga Panida. Nama aslinya adalah Tang Mo Pacara Ferapong yang kemudian diganti jadi Pataratida Pacara Ferapong. Hingga akhirnya akrab dipanggil Tang Mo. Sebagai artis, Tang Monida ini udah banyak membintangi serial drama, film, dan kerap jadi bintang tamu acara TV di Thailand. Biasanya dia juga menjadi pemeran utama dalam serial drama. Total itu udah ada 38 drama ya. Ini keren banget menurut gue ya. Kapan ya gue ini bisa main film? Gak hanya itu, selain artis ternyata Tang Monida ini adalah seorang model ya yang udah membintangi 50 majalah. Dan ternyata Tang Monida ini udah menikah sejak tahun 2013 dengan seorang lelaki yang bernama Tonopakin yang sayangnya hanya bertahan 2 tahun saja. Teng Mo juga mengadopsi anak dari manajer sekaligus sahabatnya yang bernama Esther. Jadi guys, selain cantik, Teng Mo ini juga terkenal baik, tapi sayang dia ditemukan meninggal tenggelam di sungai pada tanggal 26 Februari 2022. Teng Mo ditemukan tewas pada tanggal 26 Februari 2022 dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Tang Monida tenggelam di sungai Chao Phraya, tepatnya di Bangkok, Thailand. Dan saat ditemukan, kondisi tubuh Teng Mo penuh dengan luka.
Bahkan jenazah Teng Mo ini udah nggak menyerupai keadaan aslinya lagi. Tubuhnya bengkak dan ada luka di bagian paha. Duh, kok bisa ya? Teman-teman Teng Mo ini juga ngejelasin ya kalau sebenarnya pada saat itu Teng Mo ini pengen pipis. Tapi sayangnya dia tuh malah kepleset dan jatuh hingga kakinya itu kena baling-baling speedboat. Jadi pada saat itu Teng Mo ini lagi naik speedboat ya bersama 5 orang temannya pada tanggal 24 Februari 2022. Saat itu nih ada Paul, terus juga ada Robert, terus ada Sen, ada Job dan juga Getik nih manajernya. Mereka ini rencananya mau pergi ya untuk agenda pemotretan nih di jembatan Rama 7 Ontaburi. Sekitar jam 10:40 malam, Teng Mo ini kebelet pipis. Sayangnya toilet di speedboat itu lagi rusak. Jadilah dia pergi ke belakang kapal dan duduk di sana. Manajer Teng Mo, Getek tuh sempat bilang ya, kalau Teng Mo itu nggak gunain pelampung dari awal dia naik speedboat. Ya karena sang artis katanya pengen foto-foto dan memperlihatkan pakaian renang yang dia pakai. Getek juga bilang saat itu Teng Mo menggunakan hak tinggi. Kok aneh ya lagi di kapal malah pakai hak tinggi. Nah saat Teng Mo ini lagi berada di belakang kapal, speedboat tersebut ternyata mengalami guncangan. Teng Mo pun kehilangan keseimbangan dan jatuh ke perairan. Tapi anehnya Sen itu bilang kalau Teng Mo tuh sempat megang kakinya. Ya tapi Sen itu katanya lagi fokus ke layar handphone ketika Teng Mo itu jatuh ke sungai. Di sisi lain nih Getik manajernya ternyata dia nggak sadar kalau Teng Mo itu sedang jatuh ke sungai. Ini gimana ada temennya jatuh tapi kok malah nggak sadar? Nah setelah pada tahu tuh akhirnya temen-temennya ini mulai nih mutusin buat nyari Teng Mo ya. Tapi mereka belum meminta bantuan. Nah setelah udah nyari-nyari terus nggak berhasil baru tuh temen-temen Teng Mo melapor kepada tim penyelamat. Ini kayak tim SAR gitu kali ya, tapi sayangnya nih pas lagi dicari karena emang arus yang sangat deras pada saat itu. Dan ini juga udah malam, pencarian pun jadi terhambat. Hingga akhirnya Teng Mo Nida ini baru ditemukan sekitar 38 jam setelah dia tenggelam. Dan yang lebih mengharukannya lagi, yang menemukan itu adalah kakaknya sendiri. Jadi guys, setelah Teng Mo ini jatuh, teman-temannya itu pada ngelapor ke pihak berwajib ya. Tapi sayangnya saat dimintai keterangan mereka itu pada beda-beda. Ada yang nunjuk di posisi tengah, ada yang bilang di kiri, ada yang di kanan. Loh kok ini bisa beda-beda? Ya intinya pada saat itu keterangan mereka itu pada nggak sinkron. Dan yang lebih anehnya lagi nih, saat Teng Mo itu jatuh ke sungai, kan di situ ada manajernya, ada temennya juga. Kenapa mereka itu nggak menghubungi keluarga dari Teng Mo? Sejumlah saksi mata di lokasi juga bilang ya kalau speedboat yang lagi ditumpangin sama Teng Mo itu emang melaju dengan sangat kencang dan juga suka berbelok tajam. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata si pengemudi speedboat nih, si Robert, tidak memiliki surat izin mengemudi speedboat yang masih berlaku. Jadi guys, banyak nih kejanggalan-kejanggalan dan juga keanehan-keanehan ya yang terjadi dari kasus ini. Yang mengakibatkan orang-orang tuh jadi bertanya-tanya ya sama orang-orang yang ada di speedboat pada saat itu. Saat itu teman-temannya ini ngaku ya ninggalin tempat lokasi itu sekitar jam 3 atau jam 4 pagi. Padahal nih menurut pantauan dari CCTV terekam kalau mereka itu sudah pulang dari jam 1 pagi. Kenapa kok pada bohong? Dan ini nih ada nih kejanggalan-kejanggalan lainnya dari kasus ini. Yang pertama, badan kelima orang ini yang ada di speedboat juga penuh luka seperti bekas cakaran kuku. Kira-kira cakaran kuku apakah itu? Yang kedua, Teng Mo ini meninggal karena terpeleset saat buang air kecil. Padahal kalau kita pikir-pikir lagi, masa artis kelas Teng Mo pipis sembarangan? Apalagi di waktu itu banyak banget kapal-kapal yang berseliweran. Nanti direkam dong sama orang lain. Terus yang ketiga, Teng Mo ini meninggal karena tenggelam. Padahal menurut ibunya, Teng Mo ini sangat pandai berenang. Yang keempat, Getik ini mengaku tidak menyelamatkan Teng Mo karena tidak bisa berenang. Padahal faktanya Getik ini jago renang juga, sama seperti Teng Mo.
Yang kelima, ada 12 jaket pelampung dan beberapa peralatan penyelamatan di speedboat itu. Tapi kenapa nih teman-temannya nggak ada satupun yang ngelempar pelampung itu ke Teng Mo? Nah, ternyata masih banyak juga nih guys kejanggalan-kejanggalan yang patut untuk dipertanyakan. Kayak misalnya ditemuin juga nih guys luka sayat di tubuh Teng Mo. Terus juga luka bekas cakar nih di keningnya Teng Mo dan ada beberapa bagian wajah yang juga lebam. Ada bekas jeratan juga di leher dan juga ada sebuah luka yang cukup lebar di paha bagian kanan. Sementara itu dari penjelasan Sen nih ketika ditanya media dengan santai dia tuh menjawab ya, kalau Teng Mo ini diduga jatuh karena emang ingin buang air kecil. Sebelum terjatuh dia tuh sempat megang kaki Sen dan Sen tuh berpikiran kalau nanti bakal ada kapal atau perahu yang menolong Teng Mo. Intinya sih kayak dia tuh nggak sedih gitu ya ketika ditanya sama media, ini sebuah kebetulan atau gimana. Selain itu, hasil otopsi yang dilakukan menunjukkan kalau ada pasir ya di paru-paru Teng Mo yang menandakan kalau dia itu masih bernafas ya saat jatuh di dalam air. Nah, dalam video yang beredar guys, takutnya kepanjangan. Inti dari percakapan ini ternyata adalah ingin memasukkan anak angkatnya yaitu Esther ke sekolah ternama. Dan Esther ini adalah putra dari Getik, manajer Tang Mo. Sayangnya penyebab pertengkaran ini masih belum jelas. Jadi yang kayak tadi gue bilang, banyak banget nih kejanggalan-kejanggalan dari kasus ini yang emang jadi pertanyaan bagi orang-orang nih. Kayak salah satunya juga teman-teman Teng Mo ini saat diinterogasi itu tidak menunjukkan raut muka yang bersalah. Dan yang terakhir adalah ibunya Tang Mo sendiri, di mana dia tuh menutup kasus penyelidikan gitu aja dan kabarnya ya dia itu menerima sejumlah uang atas ganti rugi dari kasus ini. Sebenarnya apa yang terjadi dengan Tang Mo Nida dan kenapa ibu Tang Mo tiba-tiba ingin menutup kasus ini? Salah satu yang paling kuat untuk dicurigai adalah Getik ya, seorang manajer sekaligus sahabat dari Tang Mo. Hubungan dari Getik sama Tang Mo ini cukup deket ya, bahkan si Getik ini udah ngikut Tang Mo hampir 20 tahun lebih lamanya. Tapi ya kadang yang paling deket itu terkadang bisa jadi yang paling nekat. Seperti yang dilakukan oleh Getik ini. Dalam sebuah video yang terekam di HP milik Getik menunjukkan kalau Teng Mo itu lagi duduk di bagian belakang speedboat, minum wine dan memainkan rambutnya. Di video tiba-tiba terdengar ada seorang pria yang bilang, wah gila sih, bisa jadi yang dimaksud dalam video itu adalah Teng Mo. Pokoknya banyak deh hal yang dilakuin sama Getik ini memicu kemarahan dari netizen. Salah satunya adalah ketika dia menolak untuk menjawab panggilan dari ibunya Tang Mo karena katanya itu bukan kewajibannya. Selain itu ya ada kejadian di mana setelah Tang Mo tenggelam, handphonenya itu masih aktif. Lah pertanyaannya, masa ya Tang Mo Nida main handphone di bawah air? Nah diduga ya, ini baru dugaan kalau teman-temannya itu menghapus bukti-bukti yang ada di handphonenya Tang Mo. Karena emang setelah kejadian mereka itu ninggalin lokasi, tapi sebenarnya mereka itu nggak pulang. Oh ya, gue lupa bilang nih, ternyata beredar juga ya video Tang Mo tuh yang kayak ngasih isyarat gitu. Dia megang rambut tangannya seakan-akan dia itu ingin meminta tolong. Namun sayang itu kayak nggak ada yang nge ya dengan apa yang dialami sama Tang Mo. Jadi, apakah ini adalah sebuah pembunuhan berencana? Setelah keanehan dan kejanggalan-kejanggalan tadi, berbagai dugaan muncul tuh dari kasus ini. Di antaranya adalah seorang artis kelas Tang Mo pasti punya harta yang besar ya. Nah kalian ingat kan kalau Tang Mo ini punya anak angkat yang bernama Esther. Di mana seluruh kekayaan Tang Mo ini termasuk asuransi dan lain-lain sudah dialihkan kepada Esther. Kalau Tang Mo meninggal, harta bendanya sudah pasti jatuh kepada Esther. Tapi karena Esther belum cukup umur, maka yang mengelola otomatis adalah Getik. Ya namanya juga dugaan, bisa iya, bisa juga enggak. Hal serupa juga dialami sama Sen ya, ketika dia live IG itu dia masih bisa ketawa ketiwi yang ngebahas kasus kematian Tang Mo. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Kalau kalian tahu sesuatu boleh banget loh komen di bawah.
Dan sampai dengan video ini naik, investigasi atas kasus kematian Tang Mo ini masih berlangsung. Namun dalam sebuah surat kabar yang beredar, polisi itu mengatakan kalau kasus ini nampaknya hanyalah sebuah kecelakaan yang ada buktinya. Banyak banget ya dukungan kepada Tang Mo ini viral di Twitter, viral di TikTok ya agar penyelesaian kasusnya ini seadil-adilnya. Jadi sampai ketahuan tuh siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kematian Tang Mo Nida. Itu dia guys, sebuah kisah dari Tang Mo Nida, dimana kita tuh nggak menduga-duga ya seorang artis papan atas, bisa dibilang masih muda juga, tiba-tiba meninggal karena jatuh dari speedboat. Ya namanya umur nggak ada yang tahu, tapi memang banyak ya kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan dari kasus ini. Ya kita tunggu aja lah, waktu nanti akan menjawab ya. Apakah itu memang sebuah pembunuhan berencana atau memang ya tadi lagi sebuah kebetulan-kebetulan yang akhirnya hanya menjadi konspirasi saja. Kalau misalnya gue ada salah-salah kayak salah pengucapan atau kalian pengen nambahin di kolom komentar, bisa banget komen aja di bawah. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari kisah ini. Gue Fajar Aditya, DNJ undur diri. Ciao.